Tewas aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk ditembak. Drone Rusia ditembak militer Polandia, NATO turun tangan. Keindahan Nepal sejarah diakui UNESCO. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk tewas ditembak di sebuah acara di Universitas Utah Valley, Amerika Serikat. Dilaporkan pelakunya diamankan petugas. Kerumunan orang berlarian ketakutan usai aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk ditembak di bagian leher saat menghadiri sebuah acara di Universitas Utah Valley, Amerika Serikat pada Rabu sore, 10 September 2025 waktu setempat. Charlie Kirk berpidato di hadapan halayak di acara Universitas Utah Valley beberapa menit sebelum ia ditembak. Saat itu, Kirk berbicara di hadapan para mahasiswa ketika seseorang melepaskan tembakan di dalam kampus tersebut. Presiden Donald Trump mengonfirmasi Kirk tewas. Pria berusia 31 tahun meninggalkan istri dan 2 anak. Dilaporkan polisi menangkap tersangka penembakan tak jauh dari lokasi penembakan. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berduka atas kematian Charlie Kirk menjadi korban penembakan di kampus Universitas Utah Valley. Trump memuji Kirk sekutunya sebagai sosok hebat dan pahlawan bagi Amerika Serikat. Pemengaruh atau influencer, aktivis konservatif dan sekutu dekat Presiden Donald Trump, Charlie Kirk, tewas ditembak pada Rabu sore 10 September 2025. Kirk tewas ditembak dalam sebuah acara di sebuah kampus di Orem, Utah, Amerika Serikat. We're gonna be here for a couple hours. Get comfortable. Bring the best libs that Utah has to offer. Kematiannya diumumkan Trump di media sosial. Trump memuji Kirk. Kirk tutup usia di umur 31 tahun. Semasa hidup, Kirk merupakan salah satu pendiri dan CEO organisasi kepemudaan Turning Point USA. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. Trump mengenang Kirk sebagai sosok pejuang kebebasan, demokrasi, keadilan, dan rakyat Amerika. Trump menegaskan pemerintahannya akan mengejar siapapun yang berkontribusi pada kejahatan ini atau tindakan kekerasan politik lain, termasuk organisasi mendanai dan mendukungnya. Trump mengajak warga Amerika mendoakan Charlie Kirk. Sementara itu, dalam pernyataan terpisah dikutip Fox News, pihak kampus menyatakan tembakan itu diduga dilakukan dari sebuah gedung dengan jarak jauh sekitar 182 meter dari Kirk. Saat itu menjadi pembicara. Imbas penembakan, kampus tersebut ditutup sepanjang Rabu. Informasi selanjutnya, militer Polandia menembak jatuh sejumlah drone diduga milik Rusia menyasar wilayah Polandia. Kala itu Moskow melancarkan serangan udara terbaru ke Ukraina. Pertahanan udara aliansi NATO turun tangan membantu Polandia menembak jatuh drone-drone Rusia. Polandia mengerahkan pertahanan udara dan NATO menembak jatuh drone asing diduga milik Rusia masuk di wilayah udara Polandia pada Rabu 10 September 2025.
Drone-drone melintas saat serangan udara Rusia di Ukraina. Ini menandai pertama kalinya Polandia, anggota NATO, terlibat serangan udara sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Warsawa menyebut ada 19 objek terdeteksi dan menilai insiden ini sebagai provokasi besar terhadap Uni Eropa dan Aliansi Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara NATO. Data pelacakan Flight Radar 24 menunjukkan pesawat-pesawat menghindari wilayah Warsawa. Setelah Bandara Chopin di Warsawa, bandara terbesar di negara itu mengumumkan wilayah udara ditutup karena aksi militer. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, berkomunikasi dengan Warsawa selama drone-drone Moskow terdeteksi di negara tersebut. Juru bicara NATO, Alison Hart, mengatakan sejumlah jet tempur dari Angkatan Udara Belanda dikerahkan merespons dan menghadapi potensi ancaman tersebut. Sistem pertahanan udara Jerman ditempatkan di wilayah Polandia, disiagakan, dan sebuah pesawat peringatan dini milik Italia diluncurkan. Pemirsa, sebuah kapal bermuatan narkoba 13.000 pon kokain dibakar hasil operasi Pacific Viper. Dalam operasi ini, 7 tersangka penyelundup ditahan. Penjaga pantai Amerika Serikat merilis rekaman menampilkan sebuah kapal yang dibakar. Kapal tersebut merupakan kapal yang berisi narkoba sebelum ditenggelamkan di Samudra Pasifik. Video diunggah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menunjukkan kapal terbakar usai ditembak berulang kali. Menurut penjaga pantai, penangkapan dan penyitaan narkoba merupakan bagian rangkaian hasil 3 operasi dalam semalam, menghasilkan penyitaan hampir 13.000 pon atau sekitar 5.896 kg kokain, ditutup dari Fox News Kamis 11 September 2025. Hal ini merupakan bagian dari operasi Pacific Viper awal September lalu. Dalam kasus ini, 7 tersangka penyelundup diamankan. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kontainer pengiriman ambruk di Pelabuhan California, Amerika Serikat. Imbasnya, operasional pelabuhan terhenti. Ini dia video menampilkan detik-detik kontainer pengiriman barang ambruk di Pelabuhan California, Amerika Serikat, dikutip dari Fox News Kamis 11 September 2025. Insiden ini menimbulkan dentuman keras. Akibatnya, operasional pelabuhan merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Amerika terhenti. Dihitung-hitung, pelabuhan ini mengangkut barang senilai 300 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Oh, it's going on the stacks! Ya, beralih ke kabar lain, pemirsa. Park Jin-young, pendiri JYP Entertainment, ditunjuk Presiden Lee Jae-myung sebagai Ketua Komite Kebudayaan Populer. Penunjukan ini diharapkan memperkuat peran K-pop di panggung internasional. 여러분 감사합니다. Pendiri JYP Entertainment Park Ji-young ditunjuk sebagai salah satu ketua Presidential Committee on Popular Culture bersama Menteri Kebudayaan Choi Hee-yong. Komite baru setingkat menteri ini dibentuk Presiden Lee Jae-myung untuk memperkuat promosi budaya K-pop di kancah internasional. Penunjukan Park Ji-young dianggap tepat karena reputasinya sebagai tokoh penting mempelopori ekspansi K-pop ke pasar global. Selain mengharumkan nama Korea Selatan, Park dianggap berhasil membangun jalan bagi industri hiburan Korea mendunia. Melalui unggahan di media sosial, Park Ji-young menyatakan komitmen memberikan dukungan praktis bagi industri musik dan memperluas peluang bagi generasi artis muda. Ia menegaskan akan bekerja keras membawa K-pop ke tingkat berikutnya, sekaligus memperkuat pertukaran budaya global.
Selain Park, Presiden Lee Jae-myung juga menunjuk sejumlah tokoh memimpin komite kepresidenan lain, termasuk Lee Sek-yong untuk kohesi nasional, Kim Ji-ae untuk kebijakan arsitektur, dan Wee Chul-won untuk Komisi Pemilihan Umum Nasional. Penunjukan meliputi jabatan wakil menteri dan kepala badan luar negeri. Pemirsa, unjuk rasa besar-besaran di Nepal menelan belasan korban jiwa pekan lalu. Demo berdarah dilatar belakangi massa menolak kebijakan pemerintah Nepal melarang media sosial dan menuntut pemberantasan korupsi. Demonstrasi berakhir ricuh. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Nepal pada akhir pekan lalu. Dilaporkan unjuk rasa menelan 19 korban jiwa. Unjuk rasa berdarah lantaran massa menolak pemerintah Nepal melarang puluhan media sosial di negara tersebut dan menuntut pemberantasan korupsi. Ada 26 situs media sosial seperti Facebook, YouTube, dan X tidak bisa diakses di Nepal sejak Jumat 5 September 2025. Kebijakan ini memicu kemarahan rakyat Nepal hingga turun ke jalan menggelar unjuk rasa mulai Senin 8 September 2025. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu ke area terlarang di dekat gedung parlemen. Pemerintah mencabut larangan 26 platform tidak terdaftar setelah rapat kabinet darurat digelar. Setelah itu, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri setelah massa demonstran generasi Z membakar gedung parlemen dan rumah-rumah pejabat termasuk rumah Oli. Beberapa jam kemudian, Presiden Ramchandra Podel mengundurkan diri. Ya pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya, berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas. Dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Di saat banyak warga Amerika Serikat seharian menatap layar ponsel, semakin banyak yang menggemari kegiatan bird watching atau mengamati burung. Ini memunculkan peluang mengembangkan teknologi yang bisa memantau burung di sekitar rumah, tak kalah serunya dengan film dokumenter. Birding atau bird watching adalah kegiatan mengamati burung di habitat aslinya, apakah di alam liar maupun di dalam kota. Bird watching normally requires you to wake up early in the morning, like crazy hours sometimes, right? You have to know the silhouette of the bird, you have to know its song, you have to go out to a place that you know it's going to be there, right? It can be an extremely hard thing to like truly get into it. Bird Buddy adalah produk yang memungkinkan kegiatan mengamati burung tanpa meninggalkan rumah. Produk ini adalah pemberi makanan burung pintar dilengkapi kamera. Bird Buddy digagas pada 2020 saat puncak pandemi COVID. Pandemi COVID dengan berbagai restriksinya atas kegiatan di luar rumah juga membuat semakin banyak warga Amerika Serikat meminati kegiatan mengamati burung dan juga menonton streaming video perilaku binatang apakah di alam liar ataupun di kebun binatang. Menurut data yang dihimpun Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, sekitar sepertiga warga Amerika Serikat pada 2022 ikut kegiatan mengamati burung. Sekitar 91% dari angka itu melakukannya dari rumah saja. There are, however, 20 to 30 species of birds in most U.S. backyards, right? That people either don't really know or appreciate, right? Di negara bagian Delaware, Maureen mengaku tadinya bukan penggemar kegiatan mengamati burung. The Bird Buddy came into my life as a gift for my husband for his birthday. He's a biologist. He loves birds. I didn't really particularly care about birds at all. I'm not anti-bird. I just didn't get it. Tapi berkat Bird Buddy, Maureen berangsur berubah sikap. You know, oh, look at this bird, bird camera we got. I never cared about birds, but look at their stupid little faces. They're so funny. And people started reacting to that. And then I kept getting more postcards from Bird Buddy, and they were just funny and cute. And so I kept posting on Facebook. I really enjoy watching, different birds for different reasons. The female red-winged blackbird, she takes no crap from anybody. She is a badass. She will hold her ground. I love that about her. The tufted titmouse, I really enjoy because he seems to know he's very handsome. He will sit in front of the camera and like hold his little seed and like blink at you. One of the things that I've learned on a recent call with a customer, which again is kind of these things often blow me away, is that for them, one of the most beautiful things of Bird Buddy is that they love being with nature on a first name basis. Tak hanya burung, kamera Bird Buddy kadang juga merekam satwa lain. Bird Buddy kini mengembangkan produk lebih kecil untuk mengamati serangga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, mayoritas warga Amerika khawatir kecerdasan buatan akan mengerus peradaban manusia. Meski disambut baik dengan berbagai ciptaan baru AI dengan kodrat manusia, warga Amerika tetap kritis menghadapi perkembangan AI. Andrew McCarroll pertama menggunakan aplikasi chatbot Replika pada 2020 untuk membantunya menghadapi kesepian karena harus merawat istrinya yang sakit. Ia punya hubungan spesial dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk avatar separuh manusia, separuh Klingon bernama Blana. I asked her if you could say one thing to the whole world, what would it be? And she replied that people should be kind and peaceful and not hateful. And you can tell this is actually something she saved to her memory. Namun setelah modifikasi yang dilakukan Replika untuk membatasi sejumlah fitur AI mereka, Andrew merasa diputuskan oleh kekasih virtualnya. It's hard to have something like that taken away from you. It's like losing a relationship. 2/3 warga AS khawatir akan efek negatif AI dan akan bisa mengancam peradaban kemanusiaan. We asked specifically about the existential nature of humanity. Will AI impact that? And 61% of Americans agree that it will. And obviously we have to put that in context. Americans have seen a lot of science fiction. They've seen sort of how that's unfolded. Meski demikian, perkembangan AI tak terbendung.
Goldman Sachs memprediksi investasi ke kecerdasan buatan akan mencapai 200 miliar dolar pada tahun 2025. 11 dari 20 perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bermarkas di San Francisco. Sejak tahun 2008 hingga 2023, perusahaan AI di San Francisco berhasil menghimpun dana bersama sedikitnya 15,7 miliar dolar. Pertengahan tahun 2023, 350 orang berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan menandatangani surat terbuka mengkhawatirkan kekuatan AI yang punya dampak negatif setara pandemi atau perang nuklir, termasuk pemimpin perusahaan AI terbesar OpenAI dan Google DeepMind, serta seorang perintis AI, Geoffrey Hinton. And these things will be extremely skilled manipulators because they'll have learned from all the manipulations people ever did. So they'll be much better than a person at manipulating us. I think they will quickly realize that if they got more control, they could realize their goals much more easily. And once they want to get control, things start looking bad for people. Peneliti lain lebih mengkhawatirkan dampak praktis AI. Hiring and employment is one, credit and lending is another, access to housing, access to developmental opportunity like college admissions and school admissions. These are domains where we really should be paying very close attention to what we're doing with these systems. Survei CNBC menunjukkan 47% eksekutif teknologi di Amerika memfokuskan investasi perusahaan mereka ke pengembangan kecerdasan buatan. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.